apakah benar Nabi Muhammad itu nabi yang umi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Oke, Dad. Sebelum itu aku harus memperjelas dulu bahwa memang ada dua pendapat. Ada sebagian yang bilang Nabi kita, Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Dan sebagiannya lagi pendapat yang berbeda, yaitu tidak bisa membaca. Dan tentu kita menghargai kedua pendapat tersebut karena tidak ada sesuatu karena itu perbedaan pendapat, jadi kita anggap aja itu semacam diskusi biasa di antara para ulama atau para penuntut ilmu agama gitu loh. Nah, tetapi aku punya pendapat pribadi khusus untuk menjawab pertanyaan kamu tadi. Kenapa begitu? Karena aku nggak mau terkungkung oleh pendapat ustadz ini dan itu karena mereka ustadz hebat terus aku harus manut dan nurut dengan pendapat atau pandangan mereka. Enggak, aku punya pendapat pribadi soal itu dan harus di disclaimer terlebih dahulu. Kenapa? Karena aku bukan ustadz, aku hanya penuntut ilmu sains dan teknologi, tetapi berusaha untuk mempelajari ilmu agama sebanyak-banyaknya dari dulu. Jadi aku berhak untuk berpendapat sesuai dengan pemikiran aku sendiri, di mana kita juga di era di mana kebebasan berpendapat dan akses informasi yang luar biasa banyaknya di zaman sekarang, orang semua bisa berpendapat. Sisanya kembali kepada Anda dan kepada kita mau pilih pendapat yang mana yang lebih dekat dan sesuai logis gitu loh. Oke, aku coba jawab. Apakah Nabi kita itu bisa baca atau enggak? Aku secara pribadi bakal memilih pendapat bahwa Nabi kita bisa membaca, kontra dari sebagian pemahaman orang-orang kebanyakan atau pemahaman dari ustadz kita yang beranggapan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Aku memilih untuk bisa membaca. Kenapa? Karena ini aku belum bawa dalil, belum bawa cocokologi, belum bawa logiknya, tetapi secara logika aja nggak mungkin orang yang sehebat, secerdas, sepinter, intelektual seperti Nabi tetapi tidak bisa membaca karena hanya untuk menjaga originalitas dari Al-Quran tersebut. Karena itu dianggap sebagai bentuk hujah buat orang-orang bahwa Nabi kita itu tidak bisa membaca dan tulis. Bagaimana dia bisa menjiplak kitab agama lain sedangkan dia nggak bisa baca tulis? Makanya dengan alasan tersebut kita berpendapat bahwa Nabi kita tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Menurut aku itu terlalu naif. Menurut aku terlalu naif. Karena nggak mungkin orang sepintar, sehebat, secerdas Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, memang di ayat yang kamu ceritakan tadi itu dikatakan bahwa Iqra bismillah, bacalah. Nah, ketika di Gua Hiro pertama itu, ketika wahyu turun, memang malaikat tanya kepada Nabi, Nabi bacalah. Terus Nabi bilang, saya tidak bisa baca. Terus yang kedua lagi diulangi, bacalah. Terus dijawab lagi sama Nabi, saya tidak bisa baca. Terus dilanjutkan lagi, bacalah. Terus barulah dibaca sama Nabi kita. Dan itu dianggap sebagai bukti bahwa Nabi kita tidak bisa membaca. Tetapi aku melihat dengan cara yang berbeda. Feeling aku ketika itu, malaikat itu melihat ke Nabi, memperlihatkan ke Nabi itu adalah kitab suci agama lain. Misal nih, aku kasih thought experiment, semacam eksperimen berpikir, mengimajinasikan pada saat itu gitu. Aku bilang begini, feeling aku, malaikat itu membawa Taurat. Nah, Taurat itu adalah bahasa Ibrani. Ketika dilihatkan kepada Nabi, Nabi bacalah dalam bahasa Ibrani, sedangkan Nabi kita orang Arab. Apa kata Nabi kita? Saya tidak bisa baca. Maksudnya itu adalah Nabi tidak bisa baca kitab Taurat tersebut karena itu kitab dengan bahasa Ibrani bukan bahasa Arab. Makanya Nabi bilang tidak bisa baca. Terus yang kedua dilihatkanlah Injil. Nih, nah pada saat itu Injil ada yang bilang berbahasa Ibrani juga, ada yang bilang berbahasa Yunani. Nah, ini bukan bahasa Arab. Nah, ketika dilihatkan ke Nabi, Nabi bacalah ini Injil. Nah, karena itu berbahasa Ibrani atau bahasa Yunani, sedangkan Nabi orang bahasa Arab, Nabi kita bilang, saya tidak bisa baca apa ini bahasa apa gitu loh. Makanya Nabi tidak bisa baca dua kitab tersebut. Nah, pas yang terakhir baru dilihatin Al-Quran, dibaca sama Nabi. Nah,
Artinya pada konteks itu Nabi tidak bisa membaca karena yang diperlihatkan adalah kitab suci agama lain dengan bahasa yang berbeda, sehingga Nabi tidak bisa membaca dengan bahasa tersebut. Makanya di dalam surat Al-Ankabut, aku lupa, Al-Ankabut ayat 48 dikatakan engkau tidak pernah membaca kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil dan Taurat, dan tidak pernah menulis kitab sebelumnya. Artinya Nabi tidak pernah berurusan dengan kitab sebelumnya, sehingga tidak ada alasan bahwa Nabi menjiplak dari kitab agama yang lain. Jadi pendapat aku begitu, yang tidak bisa baca itu adalah tidak bisa membaca kitab dari agama lain, bukan tidak bisa membaca sama sekali. Jadi feeling aku adalah Nabi bisa membaca tetapi tidak bisa membaca kitab agama yang lain, sehingga hujah untuk menjaga keoriginalitasan Al-Quran itu tetap terpenuhi karena Nabi tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Jadi sorry nih ya, aku potong. Jadi menurut kamu kesinambungan dari surat Al-Alaq itu tuh ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Ya. Begitu. Karena ada hubungan di situ. Karena di surat tersebut Tapi udah dicek belum asbabun nuzulnya seperti apa? Asbabun nuzul surat tersebut. Iya, Al-Ankabut itu. Aku nggak ngecek asbabun nuzulnya, tetapi dari ayat tersebut dijelaskan begitu. Dan engkau tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Jadi kata ayat ini tuh, kalau kamu, wahai Muhammad, kalau kamu pernah membaca dan menulis kitab selain Al-Quran, maka kita sebagai pengikutmu jadi ragu. Kali aja kamu membuat Al-Quran ini sesuai dengan mengacu pada kitab sebelumnya, makanya kami jadi ragu. Nah makanya di waktu turun wahyu pertama kali itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu dikatakan saya tidak bisa baca karena dilihatin kitab suci agama yang lain dalam bahasa selain bahasa Arab. Nabi orang Arab, dia tidak bisa berbahasa yang lain, makanya dia seolah-olah tidak bisa baca di situ. Ini kan jawaban kamu, kalau menurut kita mungkin make sense ya. Ya logik lah penjelasan aku. Logik lah ya. Tapi kan kita nggak bisa lihat data realnya itu seperti apa. Maka dari itu per ayat itu sebenarnya harus dipelajari lagi. Karena nggak sembarang gitu. Apa karena kita hanya melihat arti dari ayat tersebut kita bisa berspekulasi? Bisa saja. Tapi tetap saja itu validitasnya pasti akan dipertanyakan lagi. Ya, soal validitas, Nur. Siapa yang bisa menjamin validitas saat ini? Rata-rata orang mengacu kepada tafsir. Nah, aku mengutip perkataan salah satu ulama hebat saat ini. Dia bilang, siapa? Gus Baha. Gus Baha. Lupa aku, Gus Baha. Gus Baha pernah mengatakan begini, Dok. Tafsir itu pasti gini nih. Tafsir itu pasti salah. Yang nggak salah itu adalah Al-Quran itu sendiri. Kenapa dia bilang begitu? Karena setiap penafsiran itu tergantung dari point of view dari mufasirnya. Iya. Tergantung dari bagaimana kondisi dia menafsirkan ayat ini, bagaimana kondisi politik sekitarnya, bagaimana kondisi psikologinya, bagaimana kondisi ilmu pada zaman mufasir itu menafsirkan ayat tersebut. Itu tergantung. Makanya aku tuh sengaja tidak pakai tafsir. Kenapa? Karena kalau kita pakai tafsir bakal berdebat nanti dengan tafsir. Kenapa? Karena yang A bilang tafsir ini bilang begini, sedangkan B memiliki tafsir yang berbeda. Akhirnya berdebat tafsir nantinya. Nah, makanya aku punya pemikiran sendiri dan menghindar dari tafsir. Kenapa? Karena kalau kita tafsir bakal berdebat kusir. Aku mengajak kemampuan kita untuk berpikir tanpa dilandasi dengan pikiran orang lain. Asalkan sesuai dengan konteksnya dan tidak menyalahi agama. Tetap di on the track gitu. Okay. Tidak sesat dan tidak menyalahkan akidah, tidak. Pokoknya tetap on the track. Dengan pendapat tadi yang aku bilang, aku setuju bahwa Nabi itu bisa membaca. Apakah itu sesat? Enggak. Faktanya sebagian ulama kita setuju dengan pendapat itu. Iya. Jadi apakah orang yang berpendapat Nabi bisa membaca sesat? Enggak. Karena sebagian ulama begitu. Apakah pendapat orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu tidak bisa baca sesat? Enggak juga, karena sebagian ulama seperti itu. Makanya ini on the track, kita bisa memilih mana yang lebih logik penyampaiannya, mana yang lebih pas, dan mana yang lebih masuk akal dalam konteks Nabi bisa baca atau tidak ini gitu loh. Oke. Itu bisa diterima sih.
untuk argumennya. Tapi perlu di disclaimer, ini pendapat pribadi dari perenungan lama yang aku kerjakan, yang aku lakukan beberapa tahun terakhir ini mengenai Nabi pernah baca atau tidak. Ini semacam wahyu personal turun ke otak aku, terus aku tafsirin seperti itu, aku cocokkan dengan ayatnya, terus make sense atau tidak, logik atau tidak, ternyata logik dan aku setuju dengan pendapat tersebut. Jadi kalau kalian yang berbeda dengan pendapatku, silakan, tidak ada masalah, bebas berpendapat. Kita sudah dewasa, perlu kebijaksanaan untuk menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Bijaksanaan, Philos dan Sophos. Okay. Thank you.